Baik, halo teman-teman. Selamat datang di video kami. Video penjelasan tugas 3 kecerdasan bisnis kelas B, kelompok 1. Nah, pada video kali ini kami akan melakukan pengukuran kinerja dari perusahaan Coffee Chains. Pada kesempatan kali ini, kami membaginya dengan menjelaskan beberapa area fungsional. Nah, saya, Muhammad Irusan Kamal, akan menjelaskan area fungsional marketing dari perusahaan. Jadi saya akan mencoba untuk mengukur kinerja dari marketing perusahaan Coffee Chains. Nah, dalam mengukur kinerja kita membutuhkan key performance indicator untuk sebagai matriks atau indikator untuk mengukur kinerja dari perusahaan. Pada area marketing ini yang pertama saya menggunakan KPI yaitu adalah return of investment dari marketing, yaitu menghitung seberapa layakkah atau seberapa efektifkah marketing campaign yang dilakukan oleh tiap market dari Coffee Chains. Nah, angka ini didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan biaya marketing, kemudian dibagi dengan biaya dikali dengan 100%. Persentase inilah yang menunjukkan kelayakan tersebut atau efektivitas dari marketing tersebut. Nah, ini grafik ini nantinya akan kami buat kemudian akan dibuat grafik yang dilihat dari sudut pandang market dan state. Berikut adalah hasil dari grafik return of investment pada dashboard kami. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya secara keseluruhan marketing yang dilakukan oleh perusahaan Coffee Chains itu sudah efektif karena melebihi 100%. Namun ada beberapa state di dalam tiap market itu yang kurang dari 100% atau bahkan minus begitu. Kemudian yang kedua adalah tren dari sales dan marketing. Tren dari sales dan marketing ini kami buat untuk membandingkan bagaimana tren sales dan marketing tiap waktunya. Begitu. Nah, dapat kita lihat bahwasanya tren sales dan marketing ini selaras begitu. Nah, kemudian apa hasil dari analisa yang dapat kita ambil dari grafik ini? Nah, hasil analisa adalah kebanyakan cabang dari perusahaan Coffee Chains di masing-masing state itu telah secara efektif melakukan campaign ya, kebanyakan, tidak semuanya. Terlihat dari nilai ROI yang tinggi begitu. Dan yang kedua adalah penjualan perusahaan atau sales itu berbanding lurus dengan biaya marketing. Ini semakin menguatkan argumen dari yang pertama ya, pernyataan pertama yaitu marketing campaign-nya efektif, sehingga semakin besar biaya marketing yang dikeluarkan, maka dapat dilihat semakin besar pula penjualan pada perusahaan. Begitupun juga dengan semakin kecil biaya marketing yang dikeluarkan, maka biaya sales akan menurun seperti itu. Nah, kemudian hasil analisa yang ketiga adalah yang kurang efektif melakukan marketing adalah ada 3 state, yaitu Missouri, New Hampshire, dan New Mexico. Nah, tentu masalah ini perlu kita cari penyebabnya apa begitu. Penyebabnya adalah ketika kita melihat biaya marketing yang dikeluarkan tiap state-nya, ternyata biaya marketing dari state ini yang tadi bermasalah adalah sangatlah kecil, ya, sangatlah kecil. New Hampshire, Missouri, dan New Mexico ini sangatlah kecil dibandingkan dengan state yang lain. Oleh karena itu, kami menyarankan kepada perusahaan untuk melakukan evaluasi marketing campaign pada market di Missouri, New Hampshire, dan New Mexico, kemudian menambah biaya marketing pada market-market tersebut. Dengan menambah biaya marketing ini dan mengevaluasi marketing campaign, diharapkan sales juga akan meningkat sebagaimana tadi tren ya. Ketika marketing dinaikkan, maka sales juga akan naik. Begitupun juga dengan marketing diturunkan, maka sales akan turun. Nah, itu. Kemudian kami mencoba mencari key performance yang selanjutnya, yaitu adalah profit di tiap marketnya atau keuntungan di tiap marketnya dengan menghitung keuntungan yang didapat di tiap market. Kami melihatnya dari sudut pandang market dan produk. Nah, beginilah kira-kira dashboard dari profit tiap marketnya. Dapat dilihat pada grafik profit each market ya.
bahwasanya profit di masing-masing market yaitu Central, East, South, dan West ini ditunjukkan pada angka berikut. Di Central tertinggi sebanyak $94.000 dan yang terendah ada di South yaitu sebesar $32.000 saja. Nah, ini tentu perlu dianalisa kenapa di South ini menjadi yang terkecil dan bedanya jauh dengan profit di market lain, hampir 2 kali bahkan 3 kali lipat ya. Ini 2 kali lipatnya, sedangkan South dengan Central ini 3 kali lipatnya. Nah, ini perlu kita analisa mengapa hal ini bisa terjadi. Hasil analisanya adalah profit pada market South sangatlah kecil dibandingkan market lain. Penyebabnya adalah kita coba lihat, ternyata di market South ini, di grafik ini kan perbedaan warna ini menunjukkan product type-nya. Nah, ternyata product type di South ini tidak menjual product type, penjualan di profit di South ini tidak menunjukkan adanya penjualan product type T. Ya, tidak ada warna hijau, Tosca seperti itu, hijau muda, hijau kebiruan. Nah, di detail profit tiap market kita juga bisa melihat ternyata di South, market South tidak menjual tipe produk T. Padahal ketika kita melihat profit di market yang lain, tipe produk ini menyumbang cukup besar pendapatan di market-market tersebut. Kemudian penyebab yang kedua ternyata adalah biaya marketing pada market South itu sangatlah kecil dibandingkan dengan market lain ya. Bisa dilihat di grafik kayak gini, marketing each tiap state-nya. Ternyata marketing di South ini sangatlah kecil dibandingkan dengan market-market yang lain, East, Central, dan West. Padahal apabila kita mengambil kesimpulan dari analisa yang sebelumnya, bahwasanya marketing itu berbanding lurus dengan sales dan kemudian profit, maka seharusnya perusahaan ini menaikkan biaya marketing. Nah, berikut adalah beberapa saran untuk perusahaan bisa menaikkan profit dari market South. Yang pertama adalah menjual tipe produk T pada market South. Yang kedua adalah menambah biaya marketing pada market South. Nah, diharapkan dengan menambah biaya marketing dan juga menambah tipe produk yang dijual di South dapat mendongkrak profit dari market South. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunitawati dari kelompok 1 kelas KCBB. Di sini saya akan mempresentasikan bagian area sales. Jadi di sini salah satu area kerja yang kami dapatkan itu area sales. Di area sales ini kami mengambil total experience dan profit sebagai KPI-nya, di mana dalam sales itu yang menjadi indikator untuk kesuksesan suatu perusahaan itu terdapat pada keuntungan dan laba bersih yang didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran dari 11 produk ini. Terlihat bahwa ada beberapa produk yang mengalami kerugian di mana pendapatannya lebih sedikit dari pengeluarannya. Contohnya di sini adalah produk Amaretto, di mana pendapatan Amaretto ini cuma setengah dari pengeluaran Amaretto tersebut. Kemudian jika kita lihat secara keseluruhan, ternyata perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, bukan kerugian, karena setelah dilihat ternyata di sini pendapatannya lebih banyak daripada total pengeluarannya. Nah, kemudian ada dari dimensi produk. Untuk mendapatkan penjualan yang bagus atau keuntungan, pasti kita akan melihat produk yang berpotensi untuk istilahnya akan mengalami penjualan yang bagus. Nah, setelah dilihat di sini, untuk Amaretto sendiri marketingnya tinggi, tapi performa penjualannya rendah, dan sedangkan untuk Espresso marketingnya rendah dan
performanya bagus, sehingga analisa kami adalah perusahaan itu mendapatkan keuntungan, namun ada beberapa produk yang mengalami kerugian. Contohnya Amaretto, yaitu pendapatannya 4.890, sedangkan pengeluarannya 8.900 lebih. Dan dari situ kita lihat bahwa produk juga berpengaruh dalam produk, dan marketingnya sangat berpengaruh dalam meningkatkan penjualan atau mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Dan saran untuk area kerja sales ini, mungkin perusahaan bisa membuat beberapa produk yang dinilai kurang memiliki performa. Seperti tadi contohnya produk Amaretto yang budget marketingnya tinggi tapi performa yang dihasilkan rendah, dan bisa lebih meningkatkan produk yang memiliki tingkat penjualan baik dengan margin yang terbilang rendah atau berbanding lurus dengan penjualannya. Contohnya tadi itu ada espresso. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang area inventory. Yang di sini bisa dilihat, yang pertama itu ada grafik profit and product 2010 sampai 2011. Lalu grafik kedua itu ada inventory dari Desember 2009 sampai Desember 2011. Lalu selanjutnya ada grafik inventory and sales. Dari grafik tersebut, kami menganalisa, dan hasil analisanya yang pertama itu inventory dari bulan Desember 2009 hingga Desember 2011 mengalami kenaikan. Artinya permintaan akan stok mengalami peningkatan pula. Bisa dilihat di sini dari yang tahun pertama, dari tahun 2009 maksud saya, itu ada sejumlah 117.405, dan pada Desember 2011 itu memiliki inventory yang berjumlah 147.158. Lalu poin yang kedua adalah analisa poin pertama dapat didukung dengan analisa poin kedua berupa grafik perbandingan sales and inventory. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa jumlah produk dan penjualannya berbanding lurus, maka kebutuhan akan stok semakin tinggi, sehingga membuat jumlah inventory semakin bertambah di tiap tahunnya. Dan poin yang ketiga itu di grafik batang product and profit dapat dilihat produk yang paling laku dan yang banyak dicari adalah Columbia, dan yang paling sedikit dan cenderung tidak laku adalah green tea. Hal ini juga mempengaruhi jumlah inventory masing-masing produk. Lalu saran kami untuk perusahaan itu yang pertama, tidak menambah jumlah inventory untuk produk green tea karena memiliki profit yang kurang tinggi yang mengindikasikan produk ini kurang diminati pasar. Lalu yang kedua, menambah inventory produk Columbia karena memiliki profit yang sangat tinggi. Dan kesimpulannya adalah dari grafik product and profit dapat dilihat produk yang paling laku dan yang tidak laku. Maka dari itu, untuk inventory bisa disesuaikan dengan hasil penjualan dan profit yang dihasilkan, sehingga perusahaan tidak perlu menyimpan produk yang cenderung tidak atau kurang laku. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.